warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Zal Ghifari dengan NIM 24 11 50 1246. Izin mempresentasikan tentang pengayaan pembuatan IRD dan transformasinya ke LRS dan PRS pada mata kuliah perancangan basis data yang diajarkan oleh Ibu Grace Gata, Eskom, Mkom. Nah, di sini saya telah membuat PPT tentang dengan judul pengayaan pembuatan IRD dan transformasinya ke LRS dan PRS dengan subjudul yaitu berdasarkan struk transaksi nomor. Lanjut ke slide keduanya, yaitu bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana ada 1.1 yaitu latar belakang berisi pengelolaan data transaksi penting dalam sistem informasi retail, yaitu lalu proses desain IRD dari IRD ke LRS lalu ke PRS. Yang di 1.2 yaitu rumusan masalah yang berisi tentang bagaimana membentuk IRD dari struk, lalu bagaimana transformasi ke LRS dan PRS. Nah, lalu yang di 1.3 yaitu tujuan dan manfaat yang berisi merancang IRD, LRS, PRS serta mengetahui struktur dan data transaksi. Lalu lanjut ke slide ketiga, itu ada bab 2 yang berisi yaitu deskripsi transaksi yang berisi data transaksi dari struk itu pada tanggal 25 Mei jam 9:47. Produknya yaitu Ocean ESCP 350. Jumlahnya satu pieces, harganya 32.000, totalnya 32.000, tunainya 50.000, kembaliannya 18.000. PPN-nya yaitu 3.171. Lalu kita lanjut ke slide keempat, yaitu entitas dan atribut, yang mana ada entitas utama yang berisikan toko, berisikan ID toko, nama toko, dan alamat. Produk yang berisikan kode produk, nama produk, dan harga. Lalu ada transaksi yang berisikan nomor transaksi, tanggal, waktu, total, PPN, tunai, dan kembalian. Lalu ada detail transaksi yang berisi nomor transaksi, kode, produk, jumlah, dan subtotal. Lanjut ke slide kelima, yaitu bab 3, yaitu tentang IRD atau Entity Relationship Diagram, yang mana itu ada relasi yang berisikan toko, itu 1 to n transaksi 1 to n detail transaksi, produk 1 to n detail transaksi. Itu penjelasannya yaitu satu toko memiliki banyak transaksi, lalu setiap transaksi terdiri dari beberapa produk. Yang ketiga yaitu produk bisa muncul di banyak transaksi. Lalu kita lanjut ke slide berapa nih? Slide ke-6, yaitu bab keempat tentang transformasi ke LRS. Di sini ada struktur tabel LRS-nya. Yang pertama ada tabel toko yang berisikan ID toko sebagai primary key-nya, lalu ada nama toko, lalu alamat. Yang kedua ada tabel produk yang berisikan kode produk sebagai primary key-nya, nama produk, dan harga. Lalu ada tabel transaksi yang berisikan nomor transaksi sebagai primary key. Lalu ada ID toko yang berisi ID toko sebagai foreign key-nya. Lalu ada tanggal, waktu, total, PPN, tunai, dan kembalian. Dan yang terakhir yaitu ada tabel detail transaksi yang berisikan nomor transaksi sebagai foreign key-nya. Lalu ada kode produk sebagai foreign key juga. Lalu ada jumlah dan subtotal. Lanjut ke slide ke-7, yaitu bab 5 tentang transformasi ke PRS. Di sini berisikan struktur PRS. Ada transaksi yang berisikan primary key yaitu nomor transaksi, lalu index yang berisikan tanggal dan ID toko. Lalu kita ke produk yang mana berisikan primary key-nya kode produk. Yang kedua ada index file. Lalu kita ke detail transaksi yang mana primary key-nya itu nomor transaksi ditambah kode produk, lalu clustered file. Dan yang terakhir itu ada toko yang mana primary key-nya itu ID toko serta static hash file. Lalu kita ke slide ke-8. Di sini ada bab ke-6, itu penutup. Kesimpulannya yang berisikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ini semua adalah transformasi IRD dan LRS dan PRS mempermudah pengelolaan transaksi dan sistem ini membantu digitalisasi retail. Nah,
Juga ada saran, yaitu yang pertama cocok untuk UMKM dan retail besar. Yang kedua ada perlu implementasi sistem informasi terintegrasi. Nah, lanjut ke slide ke-9, yaitu ada lampiran struk transaksinya. Nah, ini ya lampiran struk transaksinya di sini dari Indomaret. Kita beli Ocean ESP 350 satu buah. Spesies berharga 32.000, uangnya 50.000 dan kembaliannya 18.000, PPN-nya 3.171.000. Oke, sekian, saya Abu Zalgifari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.